Saya masih awam tentang arti dari kata-kata yang ada di brosur hari ini tentang sabit, kemudian matruk, fikih dan sunnah muakkadah. Ini mohon dijelaskan. Makruh itu termasuk salah satu dari hukum Islam. Yang matruk, Ustaz. Ya, Matruk. matruk itu ditinggalkan. Jadi hadisnya matruk itu ditinggalkan, tidak dipakai. Apalagi? Sabit. Ya? Sabit. Sabit itu kuat ya. Ingatannya kuat. Memang banyak ciri-ciri hadis. Kadang-kala hadis termasuk hadis yang doif itu, yang matruk, ada lagi istilahnya yang mauquf, ada lagi yang mursal, ada lagi yang apa lagi? Kuat itu dobit ya, dobit yang dobit ingatnya kuat itu. Jadi yang itu termasuk hadis mursal, mungkar dan sebagainya itu termasuk jenis-jenis kategori hadis-hadis yang doif. Itu dalam istilah di apa itu di mustalahul hadis ada di situ. Ada di hadis gharib, ada lagi mutorib yang guncang, masih guncang tadi ya. Ya. Apalagi? Tadi fikih dan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sunnah tapi sangat ditekankan, dianjurkan sekali gitu loh. Ya. Maka kurban itu termasuk sunnah muakkadah. Ya. Kalau kamu tidak kurban, tidak dosa, wong itu sunnah. Tapi ingat, sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Gitu. Maka Nabi sampai mengatakan, kalau hadisnya tadi dhaif ya, untuk mendidik umat manusia ini. Kalau kamu sebetulnya mampu korban kok tidak korban, udah tidak usah sholat sekali. Korban dan sholat itu ada hubungannya. Maksudnya sholat Idul Adha itu dengan korban kan ada hubungannya. Ya, korban itu tidak boleh disembelih sebelum kamu sholat. Siapa menyembelih sebelum sholat, ya, tidak termasuk korban. Maka kalau korban, sholat dulu, Idul Adha baru menyembelih. Ojo mung sholat dulu, tidak korban, malah nunggoni wong beleh. Kalau nunggoni wong beleh, gue tak mulai ya dikai. Nah, itu namanya tidak korban, jaluk bagian korban. Nah, kalau semua orang Islam tidak mau menyembelih korban, mengar nonton ngenteni dum-duman daging korban, siapa yang mau membagi kalau tidak ada yang korban? Maka sangat ditekankan bagi yang mampu supaya korban. Bagi yang tidak mampu, ya memang tidak mampu, tidak usah sedih. Sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Ya. Terus satu lagi fikih. Fikih itu ya hukum-hukum di dalam Islam. Fikih. Ada lagi fikih ibadah, ya, hukum-hukum dalam ibadah. Ya. Ada orang yang berpendapat kalau hanya mengikuti Quran dan Sunnah, apa bisa sholat? Apa orang mengikuti Quran dan Sunnah apa bisa sholat kira-kira? Nah, katanya sholat itu hanya mengikuti fikih. Menurut Quran Sunnah nggak bisa sholat. Ya, coba cari. Kalau menurut Quran Sunnah bisa sholat, boleh dipotong leher saya. Kita bener, jane keliru besar. Kalau menurut Sunnah tidak bisa sholat, Nabi itu perintahnya shollu kama ra'aitumuni sholli. Kan mengikuti siapa? Nabi. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Dalam di Quran Sunnah kok reso sholat itu sholati melu sopo. Kalau sholat mengikuti siapa coba? Ya. Menurut fikih, lah iya fikih. Fikih ibadah, tentu sholat. Termasuk wudhu, itu fikih ibadah.
Artinya tata cara hukum yang berkaitan dengan ibadah. Lah terus diambilkan dari mana fikih itu? Kalau sholat tidak mau mengikuti Nabi, sholatnya mengikuti siapa? Nah itu kan. Padahal kalau sholat tidak mengikuti Nabi, ya tidak sah sholatnya. Wong Nabi itu perintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau orang yang tidak tahu dibelokkan. Loh, tak watai hadis ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu tegese nek kowe sholat maca usolli. Nah kalau orang tidak ngerti kan, wah ya eneng hadise ya. Ibae usolli ki eneng hadise. Betul pancen eneng hadise, usolli eneng hadise. Tapi usolli maksudnya aku sholat. Gitu. Maka kalau kamu sholat, lihatlah seperti kalau kamu melihat bagaimana aku mengerjakan sholat. Maksudnya sholat itu suruh mengikuti sholatnya Nabi. Maksudnya begitu, orang konek sholat kalau mau coba usolli. Ya itu. Maka sholat itu harus mengikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi mau mengikuti siapa? Nah itu termasuk fikih. Bicara masalah sholat, wudu, toharoh itu maksudnya termasuk fikih. Diambilkan juga dari hadis-hadis Rasulullah.